Hai, perkenalkan nama saya Putu Hendra Eka Parman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit mendemokan tentang proyek sistem informasi, rental, dan manajemen film. Di sini akan lebih ke cara manajemen filmnya. Eh, Proyek yang saya buat menggunakan bahasa Java, yaitu lebih khususnya adalah J2SE. Langsung saja saya akan buka NetBeans IDE 7.3. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Selanjutnya, untuk membuat ini, terlebih dahulu sediakan database-nya, yaitu saya sudah membuat database-nya dengan menggunakan MySQL dan mengaksesnya dengan menggunakan Navigate. Ini adalah database film di mana terdapat 9 tabel, yaitu tabel kategori menyimpan data kategori film yaitu action, animation, komedi, dan lain-lain. Data klien menyimpan klien yang meminjam atau peminjam. Data negara yaitu hanya ada nama negaranya. Data film bisa dilihat seperti ini, file-filenya. Ada tabel bahasa, language, menyimpan data bahasa. Tabel studio, yaitu studio yang merilis film tersebut, yaitu seperti Columbia, Warner Bros, Walt Disney, dan lain-lain. Transaksi. Nah, pada tabel transaksi ini menyangkut berelasi dengan transaksi detail, di mana klien bisa membeli menyewa banyak film, yaitu detailnya ada di sini. Transaksi yang terjadi, kemudian film yang disewa, dan harganya. User, yaitu penggunanya. Ini itu tabelnya. Nah, langsung saja saya akan menemukan project yang saya buat. Di sini saya menggunakan 7 package, yaitu package cover, entity, image, model, service, tabel, dan UI. Di mana pada cover di sini terdapat cover dari film tersebut. Entity yaitu adalah kelas entity yang memapping tabel-tabel yang ada di database. Contohnya seperti ini, yaitu ini adalah field kategori ID yang bertipe integer, kategori name yang bertipe string, sesuai dengan ini kategori ID, kategori name. Tabel ini dimapping ke dalam kelas, jadi seperti ini. Nah, saya taruh ke dalam package entity. Image hanya menampung beberapa image dari user interface atau UI. Model di sini adalah fasilitas atau metode yang dibuat dalam menggunakan kelas untuk mengakses database. Nah, seperti insert data, update, delete, menampilkan berdasarkan ID dan menampilkan semua data yang ada di database yang ada pada tabelnya. Ini adalah query-querynya yang akan diproses. Bisa dilihat di sini ada 4, 5, 6, 7. Ada 7 metode yang digunakan, dan variabel yang digunakan itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 variabel, yaitu ini deh. Nah, dengan hak akses privat
hanya bisa diakses oleh kelas ini sendiri. Kemudian service. Di sini ini bagian modelnya, dan ini yang mengkontrol model. Saya taruh ke dalam package service. Nah, di sini yang memanage model, yaitu memanggil model, semua model, dari model kategori DAW, film, dan studio ulang. Nah, di sini hanya memanggil metode yang sudah dibuat pada model. Nah, di sini hanya mengirim exceptionnya, yaitu true exception dikirim agar tidak terjadi, agar kesalahan bisa di handle oleh SQL exception, karena menggunakan SQL. Nah, ya di sini penghandalan kesalahan yang terjadi akan dikirim ke movie service, yaitu di bagian try dan catch. Jika ada kesalahan, maka catch ini akan dijalankan dengan menggunakan SQL exception. Di sini adalah ada metode shape, delete, di mana di shape jadikan satu, yaitu untuk menambah dan mengupdate. Get country berdasarkan ID, dan get countries yaitu menampilkan banyak data. Movie service tabel. Di sini adalah abstract tabel model. Nah, yaitu ini kelas ini akan dipanggil untuk menampilkan data ke dalam tabel swing. Nah, di sini adalah kelas abstract tabel, kelas kategori tabel yang diturunkan dari abstract tabel model. Nah, di sini akan dilakukan override, yaitu memanipulasi metode yang sudah ada. Nah, selanjutnya UI adalah kumpulan form-formnya, yaitu interface-nya, GUI-nya menggunakan swing, di mana contohnya kategori. Saya buat seperti ini, yaitu ada fasilitas add, edit, delete untuk kategori, dan untuk yang lebih lengkapnya adalah movie. Bisa menampilkan detail filmnya, menambah, edit, delete, melakukan sorting dan pencarian, seperti itu. Nah, untuk koneksinya saya menggunakan data source yang mengeset user yang ada di database, yaitu untuk MySQL usernya root, passwordnya defaultnya 0, dan mengeset database-nya, yaitu database yang saya gunakan adalah DB Film, dan nama servernya adalah localhost, portnya 3306, seperti ini. Kemudian dipanggillah kelas film entity dan kelas service yang telah dideklarasikan di sini. Dibuat objek service. Langsung saja saya akan demokan untuk lebih jelasnya. Saya akan demokan beberapa menu yang telah dibuat. Nah, di sini klik run. Maka pertama-tama disuruh login terlebih dahulu usernya. Saya telah sediakan isi dari username dan password untuk mudah masuk ke program. Di sini hanya ada 7 menu, di mana menu report tidak digunakan karena belum dibuat fiturnya. Ini adalah menu account yang menampilkan data account seperti ini, bisa dilihat detailnya.
bisa di search berdasarkan username AMND dan melakukan pencarian. Contoh melakukan pencarian berdasarkan username. Nah, sudah muncul. Dan melakukan tambah data. Nah, di sini sudah ditambahkan, bisa diedit. Nah, sudah diedit. Selanjutnya menu movie. Di sini bisa menampilkan detailnya, yaitu berupa cover dari film, rating, sutradara, rilis, tanggal rilisnya, studionya yang mendistribusikan, asal dari filmnya, bahasa, stok, tersedia, biaya sewa, deskripsi, dan pemeran. Seperti ini kategori filmnya dan judul. Bisa di sort berdasarkan film yang baru dirilis. Ini yang baru dirilis. Kemudian rating tertinggi. Ini adalah film rating tertinggi. Selanjutnya untuk menambah data, disediakan 3 cover karena pada sistem ini menggunakan 3 cover dengan ukuran yang berbeda, yaitu ukuran 137 kali 190, ukuran 150 kali 150, dan ukuran 74 kali 74. Di sini dilakukan browse, kemudian pilih gambar. Contoh, saya akan tambahkan yang ini. Nah, di sini akan dilakukan pembacaan file image menggunakan image.io. Saya pilih gambar yang sama karena mengharuskan gambar yang sama. Pilih kategori studio, negara, bahasa, dan judul. Nah, di sini data akan ditambahkan, yaitu coba tambah action yang seperti ini, bisa ditambah. Edit juga bisa, dan juga delete. Nah, untuk di sini adalah film yang terbaru, menu film yang terbaru. Nah, film yang baru dirilis bisa dilihat. Ini adalah tanggal dirilis, kategori film, dan judul film. Bisa dilihat, ini yang paling terbaru. Seperti itu. Dia akan nge-scroll jika banyak
data. Ini untuk menambah kategori film. Dan di sini menu populer adalah menampilkan film yang mempunyai rating tertinggi. Nah, dia akan menampilkan hanya covernya dan juga judulnya. Judulnya menggunakan tooltips. Nah, dia akan menampilkan cover dan judul seperti ini. Ini adalah film yang populer dengan rating tertinggi. Jika kita ubah di data movie, maka ratingnya kita ubah, maka dia akan menampilkan data yang berbeda sesuai rating tertinggi. Data transaksi di sini menampilkan film-film yang ada, yang tersedia. Kemudian bisa dipilih dan bisa ditampilkan berdasarkan kategori dan berdasarkan rilis. Jika kita memilih film ini, di sini adalah kotak film yang dipilih, yang akan disewa oleh penyewa. Contohnya saya pilih Battleship, akan tambah di sini harganya 5.000 harga sewanya. Semua harga film sewanya 5.000. Dia akan bertambah sebanyak 2 seperti ini. Jika selesai, ini akan berpindah di sini dan kita bisa meng-add kliennya. Ini adalah tanggal sekarang seperti itu. Ini menu studio untuk menambah studio-studio yang mendistribusikan film yang ada. Bisa kita menambah data seperti ini. Nah, demikian video demo dari sistem informasi rental dan manajemen film. Semoga project atau aplikasi ini bermanfaat ke depannya. Terima kasih.